semuanya, terutama kita pencinta desain. Selamat berjumpa lagi di channel ini Belajar bareng Mas Boy. Topik bahasan kita kali ini tentang layout atau tata letak. Sumber utama yang kita gunakan adalah buku karangan dari Mario Garcia yang berjudul Pure Design. Tentu saja, presentasi kali ini tidak terlepas dari arahan Mas Boy selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Topik layout akan kita bagi ke dalam 25 poin bahasan, dan ke-25 poin tersebut akan dijelaskan oleh kami kelompok 4. Ada saya, Gita Ariantahia, NPM 180906701, bersama ketiga orang teman saya lainnya berikut. Aku Laurencia Viviana Puspaira, NPM 180906567. Halo, nama saya Rosadima Valentari Anggreni, NPM saya 180906642. Saya Arya Bagas Budianto, NPM 180906636. Layout atau tata letak yang akan kita bahas bersama-sama tentu saja ada tujuannya, teman-teman. Tidak lain agar kita dapat menghasilkan halaman yang menarik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah teman-teman, kita memasuki poin bahasan yang pertama, yaitu arsitektur halaman. Arsitektur halaman adalah langkah kerja seorang desainer untuk memanfaatkan dan membagi ruang pada kanvas. Dalam membagi ruang pada kanvas ada dua pilihan, membaginya ke dalam kolom-kolom vertikal atau kolom horizontal. Terkait pembagian kanvas dalam penggunaan kolom vertikal atau horizontal, diyakini oleh para editor dan penerbit bahwa penggunaan kolom vertikal lebih memberi kesan resmi dibandingkan kolom horizontal. Arsitektur halaman sesungguhnya juga adalah hal yang berkaitan dengan nada judul atau tone, konten halaman, tampilan dan nuansa suatu karya desain, bukan sekedar pengaturan kolom-kolom saja, teman-teman. Namun demikian, pengaturan kolom tetap harus diperhatikan, karena jika menggunakan kolom vertikal secara berlebihan dapat menimbulkan masalah, yaitu tabrakan pada judul atau tone stoning. Sebaiknya dalam membagi kanvas, penting juga menggunakan kolom horizontal karena akan lebih memberi peluang kepada para editor dan desainer untuk membuat hierarki halaman. Hierarki halaman ini misalnya penempatan judul utama yang menggunakan 4 kolom. Setelah itu di bagian selanjutnya dapat menggunakan kurang dari 4 kolom. Walau demikian, konten adalah hal yang utama ya teman-teman. Setelah itu baru kemudian mengarah pada pengaturan dan penggunaan halaman yang ada. Nah, berikut ada contohnya teman-teman. Kita dapat melihat surat kabar Jaya Pos menunjukkan dinamika penggunaan kolom yang menarik. Tidak melulu vertikal dan juga horizontal, tetapi kombinasi antara vertikal dan horizontal membuat desain pada halaman pertama surat kabar ini menjadi lebih menarik. Dan berikut ada contoh surat kabar yang halaman depannya menggunakan hierarki yang baik teman-teman, yaitu surat kabar Kompas. Dalam halaman ini menampilkan beberapa topik yang berbeda, tapi tampak bahwa ada 7 kolom yang dibuat untuk mendistribusikan topik-topik tersebut. Bentuk hierarkinya terlihat dengan pemilihan satu topik utama yang menggunakan 4 kolom, kemudian diikuti topik lainnya yang menggunakan kurang dari 4 kolom. Berikutnya kita memasuki poin bahasan yang kedua, yaitu kekacauan sistematis. Kekacauan memang identik dimaknai secara negatif, tetapi kekacauan yang dimaksudkan di sini akan menambah daya tarik dari desain kita. Karena itu kita harus mempersiapkannya dan boleh banget nih mengikuti beberapa hal berikut. Yang pertama, kita harus menghindari arsitektur yang berbentuk persegi panjang sempurna, teman-teman. Maksudnya, kalau kita menggunakan satu judulnya ini boleh banget teman-teman menabrak halaman berikutnya. Atau kalau kita menggunakan satu gambar, boleh juga sesekali gambar yang kita gunakan ini menabrak atau melewati kolom-kolom di sekitarnya.
Yang kedua, kita juga bisa menentukan satu gambar yang mendominasi. Kemudian kita tambahkan gambar-gambar yang lebih kecil dari gambar yang dominan tersebut, sehingga halaman kita menjadi lebih menarik, teman-teman. Yang ketiga, kita juga bisa memadukan serif dengan sans serif. Ini maksudnya penggunaan huruf serif itu adalah jenis tulisan, jenis huruf yang pada ujung-ujungnya cenderung berbentuk runcing, teman-teman. Dan sans serif adalah jenis huruf yang pada ujungnya itu cenderung dia penuh dan tidak ada runcing-runcingnya. Jadi, jika kita memadukan dua ini akan membuat desain tulisan kita lebih menarik. Berikut contoh koran Tempo yang menggunakan kekacauan yang sistematis dan menambah daya tarik pada hasil desainnya. Koran Tempo menggunakan gambar yang menabrak kolom-kolom di sekitarnya, dan kita juga bisa melihat penggunaan jenis huruf yang bervariasi antara serif dan sans serif. Selanjutnya kita memasuki poin bahasan yang ketiga, yaitu ritme konten. Ritme konten yang dimaksudkan di sini adalah irama atau dinamika yang tidak monoton dari sebuah desain. Nah, ritme konten dapat kita hasilkan dengan dinamika dari sebuah desain yang jangan monoton, atau penggunaan kolom dibedakan antara halaman yang satu dengan halaman berikutnya, dan juga pola variasi, yaitu pola dari halaman satu ke halaman berikutnya itu berbeda, atau pola dari edisi yang satu ke edisi berikutnya kita buat bervariasi agar para pembaca tidak bosan. Nah, berikut contohnya teman-teman, masih dari koran Tempo. Kita bisa melihat edisi yang satu dengan edisi yang lainnya itu selalu berbeda. Nah, kita bisa melihat pada yang sebelah kiri, gambar diletakkan di pojok kanan atas, sementara gambar berikutnya itu di tengah. Kita juga bisa melihat penggunaan judul, kadang di tengah, kadang di atas. Nah, dinamika seperti ini akan membuat para pembaca tidak merasa bosan. Itulah yang disebut dengan ritme konten. Kita memasuki poin bahasan yang keempat, yaitu paralelisme visual. Nah, pada bagian ini kita diharapkan menghindari visualisasi yang selalu sama antar halaman yang satu dengan halaman yang berikutnya, atau edisi yang satu dengan edisi-edisi selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita bisa menggunakan variasi tata letak kolom, vertikal dan horizontal. Nah, kita juga bisa menggunakan kombinasi antara ilustrasi, gambar, jenis tulisan, sehingga hasil desain kita itu tidak monoton dan tidak membuat para pembaca menjadi bosan. Sekarang kita sampai pada poin bahasan yang kelima, yaitu pengindeksan. Nah, pengindeksan ini adalah upaya untuk membantu para pembaca segera menemukan berita yang harus mereka baca. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mempromosikan berita utama atau membuatkan ringkasan berita yang tidak boleh dilewatkan oleh para pembaca di halaman utama. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara pengelompokan konten. Misalnya, olahraga disendirikan, opini disendirikan, iklan disendirikan. Nah, dengan cara ini para pembaca akan dengan cepat dapat menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan mereka baca. Berikut adalah contoh indexing yang dilakukan oleh koran Kompas. Kita bisa melihat di bagian balkon atas ada 3 judul berita lengkap dengan ringkasan berita serta halaman di mana berita itu ditulis. Nah, selain itu juga di sudut kiri bawah itu ada 2 berita lainnya sebagai indexing, lengkap dengan ringkasan dan juga halaman yang dapat dituju. Dengan begitu, para pembaca dengan segera dapat menuju berita apa selain berita utama yang penting mereka baca. Sekarang kita memasuki poin bahasan yang keenam, yaitu bagaimana mata bergerak dalam sebuah halaman. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Dr. Peggy Stark Adam dan Mario Garcia pada tahun 1984.
Berdasarkan penelitian ini, didapati bahwa para pembaca memiliki 3 titik yang sering paling pertama dilihat ketika membaca sebuah surat kabar. Yang pertama, pembaca pasti melihat gambar yang terbesar. Yang kedua, para pembaca pada umumnya sebagian besar pasti melihat berita utama. Dan yang ketiga, para pembaca pada umumnya akan melihat keterangan foto. Nah, berdasarkan 3 hal ini, maka kita boleh memaksimalkan hasil desain kita pada 3 hal tersebut. Ya, untuk pembahasan selanjutnya itu ada cara kerja mata melihat halaman. Itu terkait media cetak. Ada 3 bagian penting untuk mendapatkan atensi pembaca. Di situ ada 3 poin ya. Yang pertama ada gambar yang terbesar, kedua judul artikel, yang ketiga keterangan foto. Cara kerja yang kedua itu ada artikel harus memiliki satu elemen yang dominan dibandingkan elemen-elemen lainnya. Nah, yang kedua itu ada cara kerja mata melihat layar. Nah, ini untuk media digital ya. Yang pertama, ada tulisan lebih penting dibandingkan foto atau gambar. Yang kedua, ada pembaca lebih terfokus dengan tulisan dibandingkan foto atau gambar. Yang ketiga, ada pada pembaca media digital lebih memilih tulisan dibandingkan foto karena banyak website yang menggunakan foto yang kurang menarik. Yang terakhir, ada terbentuk pola bahwa pembaca digital lebih memilih tulisan dibandingkan foto atau gambar. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang bentuk susunan informasi yang sebenarnya itu ada 4 bagian tapi bakal dijelasin satu-satu. Nah, yang pertama itu ada susunan informasi yang digunakan biasanya diterapkan pada brosur, majalah maupun koran. Yang kedua itu ada sebuah desain susunan informasi memiliki foto atau gambar, judul dan isi berupa tulisan. Nah, yang ketiga ini ada alur yang dilakukan oleh pembaca. Nah, ini tuh terdiri dari 3 alur. Yang pertama itu melihat foto atau gambar dan menangkap pesan yang pertama. Yang kedua ada membaca judul artikel. Yang ketiga, jika kedua hal tersebut menarik bagi pembaca, maka isi akan dibaca. Nah, yang terakhir itu ada 2 jenis desain susunan informasi. Yang pertama ada the U-shape. Yang kedua the L-shape. Nah, ini bakal kita jelasin juga dan kasih contoh. Nah, yang pertama itu ada the U-shape, itu berbentuk horizontal dengan gambar di atas bagian tengah, serta tulisan yang mengelilingi gambar dan membentuk huruf U. Nah, ini seperti contohnya. Terus yang kedua itu ada the L-shape. Itu gambar berada di atas bagian kanan dan tulisan yang mengelilingi gambar dan membentuk huruf L. Nah, ini contohnya ada di bagian sampingnya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal jelasin di bagian promosi. Itu ada 3 penjelasan. Yang pertama, ada media dengan ratingan tinggi biasanya mendapatkan keuntungan dari slot iklan yang telah disediakan. Yang kedua, iklan yang dipasang pada sebuah media harus lolos seleksi editor. Nah, yang ketiga itu ada 3 tahapan nih yang efektif untuk menyusun sebuah promosi dalam media. Yang pertama ada variasi. Itu merupakan aspek warna, ukuran, hingga frekuensi. Munculnya promosi harus diperhatikan. Jadi mau jarang, mau sering pun ada promosi, itu bakal ada dampak yang sebenarnya sama buruknya. Yang kedua itu ada keterangan. Nah, itu tulisan yang berfungsi supaya yang melihat itu bisa terpersuasi. Gitu, jadi kita juga perlu ngerancang promosi. Yang ketiga ada ringkas. Pembaca hanya membutuhkan 2 detik untuk memutuskan apakah promo tersebut bakal dibaca selanjutnya sama pembacanya atau enggak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih bakal lebih banyak gambar. Ini bagian desain iklan pada media. Yang pertama ada wrap around. Beberapa media mengizinkan untuk perusahaan membeli 4 halaman langsung untuk menampilkan promosi. Nah, ini contohnya di koran luar itu ada 4 promosi dari perusahaan. Yang kedua ada unusual shapes. Itu iklan yang menggunakan bentuk yang jarang seperti segitiga hingga lingkaran dan dikelilingi oleh berita di sekitarnya.
ini Sylvania, juga dari luar. Terus yang ketiga ada silent ads. Iklan jenis ini dinilai sangat inovatif dengan desain yang minimalis, mungkin hanya menampilkan logo, namun hal ini membuat pembaca yang menarik nih, seperti di cover New York Post itu ada lambangnya Supreme. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai iklan baris. Yang pertama, iklan baris ini biasanya muncul pada halaman terakhir. Nah, untuk pembahasannya selanjutnya, ini ada 6 cara efektif untuk memaksimalkan iklan baris. Yang pertama, memilih tipografi yang selaras dengan tulisan lainnya. Yang kedua, memilih lokasi penempatan yang strategis. Ketiga, berisikan informasi yang singkat, padat, dan jelas. 4. Memberikan logo agar mudah diidentifikasi. Yang kelima, memberikan spasi yang cukup. Yang terakhir, ada memilih jenis karakter huruf yang mudah dibaca dengan ukuran kecil. Nah, ini ada contoh iklan baris koran. Halaman opini atau halaman editorial. Halaman opini atau halaman editorial merupakan halaman berupa pendapat atau pandangan dari redaksi mengenai suatu topik yang sedang aktual. Topik dapat berupa politik, sosial, ataupun ekonomi. Beberapa tips untuk mendesain halaman editorial. Yang pertama, gunakan font yang lebih tebal bersama juga dengan font yang lebih ringan. Yang kedua, gunakan foto atau ilustrasi jika memungkinkan. Yang ketiga, gunakan kutipan dan sorotan untuk menarik pembaca. Yang keempat, tulislah judul dengan to the point. Kami mengambil contoh halaman opini dari koran Kompas. Halaman opini dari koran Kompas sesuai dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu terdapat penggunaan font tebal yang berada pada judul dan font tipis atau ringan yang menjadi isi. Judul yang digunakan juga dalam opini tersebut adalah judul yang to the point, yaitu Pemimpin Keberanian dan Perubahan. Tabloid versus broadsheet. Sebelum kita mengetahui perbedaan dari tabloid dan broadsheet, mari kita kenali dulu apa itu tabloid dan broadsheet. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabloid adalah surat kabar yang berukuran kecil yang biasanya memuat berita singkat, padat, dan bergambar, serta mudah dibaca oleh umum. Sedangkan broadsheet adalah surat kabar yang berukuran besar. Perbedaan tabloid dengan broadsheet yaitu lebih pada ukuran kertas. Ukuran kertas tabloid sebesar 11 x 17 inci, dan tabloid memiliki item sekitar 5 item. Selain itu, tabloid memiliki ciri-ciri lain, yaitu kata-katanya informal, menggunakan kata gaul, dan menggunakan kalimat yang pendek. Sedangkan broadsheet memiliki ukuran yang lebih besar dari tabloid, yaitu 11 hingga 12 x 20 inci, dan jumlah itemnya lebih banyak, yaitu 8 hingga 10 item. Kata-kata dalam broadsheet pun lebih formal. Relationship between items. Salah satu tugas perancang baik desain cetak maupun web adalah memastikan bahwa item itu saling terhubung. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Jika item pendek berhubungan dengan item utama, namun tidak dalam kotak penuh, pastikan bahwa pembaca mengetahui jika item itu terhubung. Yang kedua, gunakan rona warna untuk menyorot artikel terkait. Yang ketiga, selalu biarkan item sekunder terkait berada di bawah liputan tajuk artikel yang utama, misalnya berada di bawahnya. Yang keempat, jangan gunakan bingkai tebal di sekeliling item. Dalam koran Kompas cetak, terlihat bahwa item sekunder berada di bawah item utama. Pada contoh item sekunder yang berjudul Belajar Seluas Samudra di Rumah, memiliki relasi dengan item di atasnya yang berjudul Sekolah Bersiasat Atasi Masalah. Bukti lain juga bahwa item itu terkait, yaitu dengan adanya garis tipis yang ada di sisi kanan dan kirinya. Finger reading. Finger reading terkait dengan ukuran font yang sangat kecil. Berikut beberapa tips untuk mendesain secara efektif. Yang pertama, pilih jenis huruf yang mudah untuk dibaca. Karena font yang sangat kecil, jangan gunakan huruf yang sulit dibaca.
Perhatikan pemecahan kategori dan buat sedikit lebih besar dengan menggunakan huruf kapital. Dalam koran Kompas, biasanya rata-rata font yang digunakan adalah 9. Namun, ada jenis tulisan yang fontnya lebih kecil, bahkan bisa 6 ukurannya. Terlihat dalam section ekonomi dan bisnis yang menampilkan indikator perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Terlihat bahwa font yang digunakan lebih kecil dari tulisan di sebelahnya. To box or not to box. Kotak digunakan untuk memisahkan artikel pada halaman atau untuk menyorot item yang bagi editor menarik perhatian. Kotak menjadi bagian dari strategis desain pada setiap publikasi. Berikut tips menggunakan kotak. Yang pertama, kotak digunakan di sidebar atau artikel terkait yang muncul dalam teks. Yang kedua, kotak digunakan untuk memisahkan foto ketika foto tidak disertai dengan cerita. Yang ketiga, gunakan garis tepi yang sangat tipis di sekeliling kotak. Yang keempat, berikan spasi antara kotak dan isinya. Yang kelima, kotak digunakan untuk memberikan batasan, bukan memisahkan diri dari itemnya. Dalam contoh terlihat bahwa kotak digunakan untuk memisahkan foto jika foto itu tidak disertai dengan cerita. Terdapat juga garis yang memberi batasan dengan item lainnya. Serta terdapat spasi antara garis dengan judul Wisatawan Candi Borobudur. Navigasi pada umumnya merupakan alat bantu. Dalam hal ini, navigasi tidak hanya indeks atau promo. Navigasi memiliki nama lain yaitu label. Terdapat 3 kategori label yang masing-masing mewakili tingkat hierarki. Yang pertama, section label. Section label merupakan bagian yang muncul sebagai elemen yang menonjol untuk dimulainya bagian baru. Yang kedua, subsection label, yang muncul di suatu bagian yang menandakan pentingnya suatu topik yang menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga, inside page label, terdapat di sebagian besar halaman surat kabar juga, yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Contohnya pada koran cetak Kompas yang memiliki 24 halaman. Pada halaman 13, terdapat section terpisah atau section kedua yang memiliki judul ekonomi dan bisnis yang disebut juga section label. Di halaman 16 ada subsection yaitu akhir pekan. Dan inside page label contohnya yaitu psikologi dan kesehatan. Dalam desain, kita semua menerapkan volume pada cara menampilkan halaman. Terkadang volumenya keras, terkadang volumenya tenang atau nyaman, terkadang itu adalah suatu bisikan. Dari ketiga bentuk volume di atas, masing-masing memiliki fungsi dan bagiannya. Namun, seperti ritme, volume perlu dihitung dengan cermat dan tidak semua bagian dari suatu publikasi memiliki volume yang sama. Volume keras biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan marah, semangat, dan menggunakan huruf kapital dan menggunakan format berwarna cerah. Volume nyaman biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dengan santai. Volume kecil digunakan untuk menyampaikan pesan berbisik, biasanya menggunakan tulisan kecil dan cenderung menggunakan warna hitam. Lalu, bagaimana cara seseorang menerapkan volume? Yang pertama, menentukan ukuran dan ketebalan headline. Karena ada lebih banyak tajuk utama daripada apapun yang diatur dalam tipe besar pada sebuah halaman. Disinilah kami mengatur nada. Judul yang sangat besar dan sangat berani, menyampaikan kekuatan, kenyaringan, dan kehadiran. Kedua, menentukan warna ukuran dan ketebalan header di bagian atas halaman. Ketika seseorang menggunakan font 230 untuk menjelaskan kata hiburan dan dimahkotai oleh halaman, maka volume untuk halaman tersebut harus diatur. Lalu yang terakhir, menentukan ukuran foto. Ketika foto terlalu besar, terlalu gelap, atau terlalu berwarna, maka elemen-elemen yang ada pada sekitarnya akan terpengaruhi. Ini adalah salah satu contoh volume yang menggunakan gaya keras. Bisa dilihat, judul menggunakan huruf kapital dan juga menggunakan warna merah sebagai pilihan warnanya. Bisa diartikan bahwa koran menyampaikan suatu informasi dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras,
dan juga dengan suara yang kuat. Tampilan koran Amerika Utara. Desainer surat kabar di seluruh dunia mengamati surat kabar dari Amerika Utara, terutama surat kabar harian utama yang akan diminati. Universitas-universitas di Amerika termasuk yang pertama kali memperkenalkan desain surat kabar sebagai disiplin akademis di sekolah jurnalisme. Semua ini adalah alasan mengapa surat kabar Amerika Utara mendapatkan reputasi sebagai sadar desain. Dan sungguh selama tahun 1970-an dan awal 1980-an, ketika pertama kali warna diperkenalkan ke sejumlah besar harian, orang dapat melihat rasa gaya dan eksperimen desain. Dengan warna, muncul cara-cara baru untuk melihat segala sesuatu, mulai dari penggunaan tipografi untuk tajuk utama dan teks, hingga pengaturan konten yang lebih baik sehingga label yang lebih jelas. Kemudian sayangnya, kesamaan menguasai pasar. Surat kabar di berbagai bagian negara mengadopsi palet warna yang sama, terlepas dari lingkungannya. Peta cuaca berwarna mendominasi, kotak promo muncul di atas kertas, dengan halaman yang hampir tidak cukup untuk menjaminnya. Dengan sedikit pengecualian, surat kabar tetap seperti itu hingga awal 1990-an. Amerika Utara masih merupakan tempat untuk melihat kembali jika ada ingin melihat surat kabar yang dirancang dengan baik. Salah satunya adalah The New York Times dan juga The Dallas Morning News. Variasi adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan koran Eropa. Di Inggris memiliki 3 ikon tentang koran. Yang pertama Boulevard, yang kedua klasik, dan yang ketiga kontemporer. Lalu Norwegia, Denmark, dan Swedia memiliki ketepatan artistik dan fungsionalisme untuk menentukan koran ini. Lalu Yunani selalu membuat kartun politik. Dan terakhir adalah Turki, negara keberanian dan semangat yang paling berwarna. Contoh koran Inggris ada Daily Mail, The Scotsman, dan The Guardian. Contoh koran dari Swedia adalah Metro. Selanjutnya Denmark adalah Jyllands-Posten. Dan yang terakhir Norwegia, yaitu Dagbladet. Selanjutnya adalah contoh koran Yunani, menggambarkan suatu kartun atau ilustrasi mengenai politik. Dan yang terakhir adalah Turki dari koran Yeni Şafak. Surat kabar Asia cenderung berani, agresif, bersemangat, dan penuh warna. Terdapat banyak bahasa dan juga berita utama yang lebih tebal, kolom yang lebih sempit. Contohnya adalah The New Paper, mencirikan surat kabar Asia pada umumnya dalam kemampuannya untuk menjadi petualang, untuk mengembangkan dan melakukan sesuatu secara berbeda. Halaman depan bisa menjadi poster suatu hari nanti. Lebih banyak teks yang didorong di hari berikutnya. Foto bisa mencapai 2 halaman dan headline dianggap kecil. Yang membedakan surat kabar Asia dari rekan-rekannya di Eropa dan Amerika adalah berita utama yang lebih tebal, kolom yang lebih sempit, halaman dalam yang lebih padat, dan palet warna yang diberikan lebih keras. Lalu, eksperimen lebih banyak dengan penempatan iklan, mulai dari halaman 1 di sekitar logo surat kabar sebagai pulau terapung atau di tengah halaman yang mengelilingi iklan dengan teks. Surat kabar Asia menunjukkan rasa semangat mereka yang langsung ditransmisikan tepat di halaman depan. Berikut adalah contoh koran yang terdapat di Asia. Yang pertama ada Kompas yang berasal dari Indonesia, lalu The New Paper dari Singapura, dan yang terakhir ada The Australian dari Australia. Ini merupakan salah satu contoh koran yang berasal dari Argentina, Meksiko, dan Kolombia. La Nation adalah koran yang berasal dari Argentina, Reforma berasal dari Meksiko, lalu Colombia Spectator dari Kolombia. Amerika Latin menjadi yang terbaik antara pemenang teratas dalam kontes desain internasional.
Negara yang menjadi desain terbaik adalah Argentina, Brasil, Kolombia, Meksiko, dan Republik Dominika. Amerika Latin memiliki ciri khas dengan meningkatkan ukuran foto dan memperkenalkan sans serif yang kuat untuk berita utamanya. Lalu, yang berbeda juga adalah surat kabar Brasil dengan halaman depan mereka yang sepenuhnya berfungsi sebagai alat navigasi ke dalam berita. Lalu, warna yang digunakan dalam koran cenderung cerah dan terang. Berikut adalah salah satu contoh koran yang berasal dari Brazil, yaitu Folha de São Paulo, kemudian Ekuador, yaitu El Comercio, dan Republik Dominika, Listin Diario. Publikasi masa depan. Mario Garcia melalui Purdesign telah meramalkan pada tahun 2020 publikasi akan semakin kecil. Pembaca dari segala usia lebih menyukai format kecil di majalah maupun surat kabar. Lalu ditautkan ke media elektronik seperti situs web, komponen CD, dan lainnya. Beri warna pada setiap halaman dalam fotografi dan teks yang disorot. Sertakan perangkat navigasi yang efektif untuk menggerakkan pembaca ke dalam dan untuk membimbingnya ke situs web publikasi. Memiliki gaya minimalis, memiliki banyak ruang dan putih, lebih besar dan lebih sedikit foto, dan memiliki keterampilan sederhana, kerangka, dan mudah diakses. Dari talang hingga spasi antara baris judul dan teks, semuanya akan menjadi lebih terbuka. Iklan sebagai prioritas utama. Khususnya di situs web, iklan akan menjadi lebih menonjol daripada yang pernah ada di media cetak, lebih kuat dan penuh dengan dampak visual. Seiring dengan pertumbuhan generasi pengguna web, peran iklan pada materi cetak juga akan meningkat. Ini adalah salah satu contoh dari publikasi masa depan atau kita bisa sebut publikasi tahun 2020 pada saat ini. Ini adalah salah satu situs web dari detik.com. Berita ini sudah ditautkan ke dalam portal berita yang bisa diakses oleh internet dan juga terdapat iklan dalam berita tersebut, yaitu berita dari salah satu produk make up dan juga salah satu aplikasi yang sedang hits pada zaman ini.